Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Munawir Yusuf Arifin, dari Prodi Manajemen Transportasi Perkeretaapian 3B dari BPI Madiun dengan NIT 2020-4133. Baik, izin Pak, izin Bu, di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan pengoperasian lokomotif diesel elektrik. Jadi sebelum mengoperasikan eh, diesel elektrik ini, kita harus mempersiapkan apa-apa saja yang perlu dilakukan sebelum mengoperasikan lokomotif diesel elektrik ini. Jadi mari kita simak bersama-sama. Baik, yang pertama ini adalah profil saya, Mun Yusuf Arifin dari MTP3B dan dengan NIT 2020-4133. Baik, pemeriksaan sebelum mesin diesel hidup. Jadi sebelum kita mengendarai lokomotif itu kita harus memeriksa sebelum mesin diesel itu hidup. Jadi yang pertama adalah pemeriksaan sebelum naik lokomotif. Seorang masinis itu sebelum naik lokomotif harus melakukan pemeriksaan yang harus dilakukan sebelum mengoperasikan lokomotif diesel elektrik. Nah, pemeriksaan apa saja itu? Yang pertama adalah pemeriksaan adanya keretakan dan keausan atau bot-bot yang kendor atau lepas. Pemeriksaan yang dilakukan oleh masinis sebelum naik lokomotif, jadi di bagian luar dari lokomotifnya itu yang pertama adalah pemeriksaan kebocoran. Jadi seorang masinis harus jeli apakah ada kebocoran yang terjadi di lokomotifnya, seperti tetesan-tetesan oli atau tetesan-tetesan bahan bakar. Itu masinis harus jeli dalam mengamati, dan apabila terjadi kebocoran segera lakukan pelaporan supaya segera ditangani dan bisa dioperasikan kembali lokomotifnya. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan bahan bakar pada gelas duga. Nah, ini seorang masinis juga harus tahu kapasitas bahan bakar dari lokomotif yang akan dikendarainya. Jangan sampai lokomotif tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Itu bisa menimbulkan resiko terjadinya kecelakaan. Jadi, seorang masinis harus secara jeli memperhatikan bahan bakarnya pada gelas duga itu. Kemudian yang ketiga ada pemeriksaan posisi keran-keran udara. Jadi keran-keran udara ini juga harus dicek oleh masinis sebelum naik lokomotif. Kenapa harus dicek? Jadi keran-keran udara ini berfungsi untuk sebagai saluran untuk masuknya udara, digunakan untuk tekanan yang akan membantu dalam pengereman nantinya. Jadi apabila tekanan udaranya kurang, itu akan sangat berpengaruh pada sistem pengereman dari lokomotif dan sangat berisiko tinggi akan terjadinya kecelakaan apabila sistem pengereman itu tidak dapat berfungsi. Jadi keran-keran udara ini wajib diperiksa oleh masinis sebelum naik lokomotif. Kemudian yang keempat, ada pemeriksaan kondisi selang air brake atau rem udara. Jadi kondisi selang air brake ini harus diperiksa. Apakah kondisinya masih bagus, atau sudah retak-retak, atau bahkan adanya kebocoran pada selang air brake. Apabila selang air brake ini bocor, pengereman tidak akan dapat dilakukan. Rem blong dan akan berakibat sangat fatal bagi lokomotif dan si masinis beserta penumpang yang dibawanya. Kemudian yang kelima ada pemeriksaan kelengkapan inventaris lokomotif dan go-no-go item harus siap dipakai dan baik. Jadi go-no-go item ini itu terdiri dari yang pertama adalah seruling lokomotif, kemudian yang kedua lampu utama, ketiga wiper, kemudian keempat ada lampu kabin, kelima ada radio lokomotif, kemudian yang keenam ada speedometer, kemudian yang ketujuh ada ditman device, yang kedelapan ada APAR, kemudian yang kesembilan ada stop block, yang ke-10 ada bendera semboyan, dan yang ke-11 ada logo track. Nah, ke-11 go-no-go item itu harus ada dan siap dipakai. Apabila salah satu dari go-no-go item tersebut tidak dalam kelaikan atau dalam posisi tidak baik untuk digunakan, maka lokomotif tidak bisa dioperasikan. Seorang masinis harus
mengganti lokomotif atau menunggu perbaikan sampai guru item tersebut sesuai standar lagi baru bisa menjalankan lokomotif. Nah, itu adalah pemeriksaan sebelum masinis naik lokomotif. Kemudian, yang kedua, ada pemeriksaan sesudah naik lokomotif. Jadi, saat seorang masinis sudah naik lokomotif, itu juga harus melakukan pemeriksaan lagi sebelum menjalankan lokomotif. Nah, apa saja pemeriksaan tersebut? Yang pertama adalah jauhkan benda-benda asing atau tools atau alat dan sebagainya dari bagian yang berputar dan peralatan listrik. Jadi lokomotif di ruangan kabin itu harus bersih dari benda-benda asing atau alat-alat supaya tidak menimbulkan resiko terjadinya kecelakaan. Jadi posisi dalam kabin itu harus benar-benar bersih dari benda-benda asing. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan minyak pelumas dengan menggunakan dipstick. Jadi dipstick itu harus kita periksa. Kita cabut dipsticknya dan kita periksa kondisi minyak pelumas. Apakah kondisi minyak pelumas tersebut masih dalam batas toleransi, yaitu di tengah-tengah antara low dan high. Jadi kondisi minyak pelumas atau kapasitas minyak pelumas dan kondisi terkait kualitas minyak pelumas tersebut. Apakah minyak pelumas tersebut sangat hitam atau masih jernih. Jadi jika sangat hitam sekali juga tidak bisa dipakai. Harus melakukan penggantian minyak pelumas dulu, baru mengoperasikan lokomotif. Kemudian yang ketiga ada pemeriksaan minyak pelumas gubernur. Nah, di gubernur ini juga kita harus memeriksa kondisi minyak pelumasnya, supaya tidak menimbulkan keausan di dalam gubernur nanti, karena kondisi kualitas minyak pelumas yang jelek. Kemudian keempat ada pemeriksaan minyak pelumas kompresor. Jadi di dalam kompresor juga ada minyak pelumas. Itu kondisinya juga harus kita cek. Apakah masih dalam kapasitas normal atau tidak, dan apakah kualitasnya masih baik atau tidak. Supaya kompresor tetap dalam kondisi prima saat menjalankan lokomotif. Kemudian ada pemeriksaan air pendingin atau engine water engine. Pemeriksaan air pendingin ini di dalam radiator ini dapat kita lihat dengan membuka tutup radiator, kemudian kita ambil sampel dari air pendinginnya. Atau kita juga bisa melihatnya di reservoir tank untuk menunjukkan kapasitas dari air pendingin. Jadi air pendingin ini sangat krusial sekali dalam lokomotif untuk mendinginkan mesin supaya tidak terjadi overheat. Jadi kondisi air pendinginnya itu harus kita cek selalu. Kemudian ada pemeriksaan minyak pelumas gear fan radiator. Jadi di gear fan radiator itu ada minyak pelumas juga. Nah, gear fan radiator ini harus kita cek kondisi minyak pelumasnya apakah masih dalam kapasitas normal dan apakah kualitasnya masih baik juga. Kemudian ada pemeriksaan minyak pelumas gear case main generator. Jadi ini juga sama terkait dengan kapasitas dan kualitas minyak pelumasnya harus selalu kita cek agar komponen main generator ini tetap dalam kondisi prima saat beroperasi. Kemudian pemeriksaan pengamanan overspeed harus posisi reset. Jadi pengamanan overspeed ini harus kita reset supaya saat mengoperasikan nanti lokomotif dapat berjalan dengan normal. Kemudian pemeriksaan kran gubernur kompresor. Nah, kran gubernur ini harus posisi terbuka akan memperlancar alirannya untuk kompresor gubernur ini. Itu adalah pemeriksaan yang dilakukan masinis saat sudah naik di lokomotif. Kemudian, nah setelah melakukan pemeriksaan tersebut, yaitu sebelum naik lokomotif dan setelah naik lokomotif, kemudian seorang masinis bisa menghidupkan mesin dieselnya. Nah, di sini yang pertama adalah menghidupkan mesin diesel pada lokomotif seri CC201 atau lokomotif diesel elektrik, yaitu seri pertama sampai ke 38. Nah, persyaratan sebelum menghidupkan lokomotif CC201 diesel elektrik dengan seri 1 sampai 38 ini adalah
gagang tenaga atau throttle handle-nya itu posisi netral. Jadi posisi tidak masuk ke percepatan 1 sampai 8, tetapi posisinya netral. Kemudian dynamic brake itu juga berada pada posisi netral juga. Jadi dynamic brake itu tidak sedang melakukan pengereman. Kemudian reverser handle-nya juga berada di posisi netral. Pastikan sebelum meng-start engine itu reverser handle ini berada pada posisi netral. Kemudian semua CB-nya on, pastikan on, jangan sampai ada yang off. Dan saklar baterainya juga on, karena untuk pengapiannya. Jadi pastikan on, kemudian reverser handle-nya netral, dynamic brake netral, kemudian gagang throttle-nya juga netral. Baru kita bisa men-starter atau men-start menghidupkan mesin diesel lokomotif CC 201 diesel elektrik seri 1 sampai 8 ini. Kemudian nah, di sini ada menghidupkan mesin diesel lokomotif seri CC 201 seri 1 sampai 8. Setelah tadi persyaratan-persyaratan tersebut terpenuhi seperti throttle netral, reverser netral, dynamic brake netral, dan semua saklarnya on. Kemudian selanjutnya adalah ICS tempatkan pada posisi pump atau pompa bahan bakar yang berakibat nanti bahan bakar itu akan dipompa bekerja dan memompa bahan bakar supaya bahan bakarnya dapat masuk ke dalam engine-nya. Jadi setelah dalam posisi pump ini kita tunggu sampai tekanannya mencapai ke 40 PSI. Ini adalah tekanan normal bahan bakarnya. Kemudian setelah tekanan bahan bakar tercapai, ICS tempatkan pada posisi start untuk menghidupkan motor diesel. Dan selanjutnya pertahankan posisi ini sampai mesin diesel hidup. Jadi kita start sampai mesin dieselnya hidup. Kemudian sebelum tekanan minyak pelumas mesin diesel naik mencapai lebih dari 1,1 kg per cm kuadrat cm persegi, maka jangan memindahkan ICS ke posisi run atau idle, karena hal ini akan menyebabkan mesin diesel akan mati. Jadi usahakan jangan sampai kita memindahkan posisi ICS-nya ke run atau idle dulu sebelum tekanan minyak pelumas ini naik sampai lebih dari 1,1 kg per cm persegi untuk mencegah mesin diesel mati. Kemudian ada menghidupkan mesin diesel. Ini untuk lokomotif CC 201 seri 1 sampai 38 juga. Persyaratan sebelum menghidupkan lokomotif CC 201 seri 1 sampai 38 ini netral, gagang tenaga netral, dynamic brake netral, reverser handle netral, ICS dalam posisi start, semua CB on, udah saklar baterai on. Itu baru kita bisa menghidupkan mesin diesel. Kemudian menghidupkan mesin diesel seri CC201 seri 1 sampai 38. Setelah persyaratan terpenuhi, langkah selanjutnya adalah tekan tombol pompa bahan bakar atau FBRB yang berakibat pompa bahan bakar akan bekerja dan memompa bahan bakar, dan tunggu sampai tekanan mencapai 40 PSI atau 2,8 kg per cm persegi. Setelah tekanan bahan bakar tercapai, tekan tombol hidupkan mesin EST sampai mesin diesel hidup. Kemudian sebelum tekanan minyak pelumas mesin diesel naik mencapai lebih dari 1,1 kg per cm persegi, jangan memindahkan ICS ke posisi run atau idle karena mencegah lokomotif mati. Nah, kemudian pemeriksaan sesudah mesin diesel hidup. Jadi setelah mesin diesel itu berhasil kita hidupkan, kita juga harus melakukan pemeriksaan sebagai seorang masinis. Apa saja pemeriksaannya? Yang pertama adalah coba perabaran otomatik dan lokomotif sendiri. Kemudian periksa meter tekanan minyak pelumas motor diesel. Itu 8 minimal itu 4,6 kg per cm persegi. Kemudian
periksa meter tekanan minyak bahan bakar itu 2,8 kg per cm persegi. Kemudian periksa meter tekanan angin penyeimbang, itu tekanannya adalah 5 kg cm persegi. Kemudian periksa meter tekanan angin saluran pipa, sama juga dengan 5 kg per cm persegi. Dan coba periksa ditmen pedal, apakah ditmen bekerja dengan baik. Kemudian coba untuk klakson atau seruling lokomotif, kemudian wiper, klakson, lampu sorot itu lampu utama, lampu semboyan harus dapat berfungsi dengan baik. Jadi lampu-lampu ini dari seruling dan klaksonnya harus bekerja dengan baik. Kemudian periksa juga bekerjanya gubernur kompresor, cut in di 8,8 kg per cm persegi dan cut off-nya berada pada 9,8 kg per cm persegi. Kemudian mematikan mesin diesel. Nah, setelah kita tahu cara menghidupkannya, kita juga harus mengetahui cara mematikan mesin diesel. Jadi setelah lokomotif selesai menjalankan dinas dan ingin dimatikan, sebelum mesin diesel dimatikan, terlebih dahulu lakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama itu, letakkan gagang tenaga pada posisi netral. Throttle handle usahakan berada pada posisi netral dan tunggu putaran mesin diesel sampai idle. Jadi posisi idle adalah posisi di mana mesin diesel hidup, tapi lokomotif tidak bergerak. Kemudian tunggu kompresor sampai bekerja cut off. Dan yang ketiga, putar atau tekan tombol matikan mesin. Kemudian adalah meninggalkan lokomotif setelah selesai dinas. Jadi setelah kita menjalankan dinas, itu sebelum meninggalkannya ada tata caranya juga. Nah, setelah mesin diesel mati, sebelum meninggalkan lokomotif, lakukan hal sebagai berikut ini. Yang pertama, kerjakan rem tangan. Head brake atau independent brake harus kita aplikasikan atau pasang. Kemudian yang kedua, letakkan gagang tenaga pada posisi netral. Throttle handle posisikan ke netral. Dan yang ketiga, letakkan gagang pembalik arah pada posisi netral juga. Jadi reverser handle-nya juga harus berada di posisi netral. Dan yang keempat, posisi semua pemutus arus atau circuit breaker itu pada posisi off semua. Yang kelima, posisikan semua saklar pada posisi off. Dan posisikan baterai switch pada posisi off juga. Kemudian tutup semua jendela dan kunci pintu lokomotif. Setelah ketujuh item ini kita lakukan, baru kita bisa meninggalkan lokomotif setelah selesai dinas. Terima kasih, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan dinasan atau persiapan pengoperasian lokomotif diesel elektrik ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu-ilmu yang saya sampaikan juga dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, bisa dituliskan di komentar di bawah. Sekian dari saya, Bunda Yusuf Arifin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.